Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, anugerah-Nya kita semua alhamdulillah dimudahkan untuk menghadiri kajian rutin di masjid, salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dengan melakukan amalan saleh yang merupakan amalan-amalan ibadah yang paling utama bagi yang meniatkan langkahnya untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya akan perkara agamanya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menimba ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya dengan ilmunya itu jalan menuju surga. Dan tentunya kita pun ingat hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghassat alaihim ar-rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum bertemu
berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah dalam rangka membaca kitab Allah dan saling mempelajari sesama mereka, niscaya akan turun kepada mereka sakinah. Sakinah itu dapat kita rasakan, masing-masing kita merasakan hal tersebut ketika kita menghadiri majelis ilmu. Segala problema yang ada di rumah tangga, keluarga, tetangga, dan anak-anak, ataupun fitnah harta benda, namun ketika kita menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, sirna itu semua di majelis ilmu. Wa ghassat alaihimur rahmah, akan diliputi oleh rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi, menaungi para penuntut ilmu, para majelis zikir. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memujinya di hadapan orang-orang, dia malaikat, para malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan daripada harapan-harapan kita ketika kita menghadiri majelis ilmu. Adapun untuk materi kajian kita pada pagi hari ini, kita ingin membaca suatu asar, salah satu asar dan hadis dari kisah-kisahnya para sahabat di dalam pembelaan mereka terhadap agama serta adab. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya, beliau berkata, akhbarana Al-Hakam ibn al-Mubarak amba'ana Amr bin Yahya qala sami'tu abi yuhaddithu an abihi. Imam Darimi salah satu imam ahli sunnah wal jamaah yang kuat pembelaannya terhadap agama syariat Islam. Beliau meriwayatkan dari Al-Hakam bin Mubarak, kemudian Al-Hakam bin Mubarak meriwayatkan dari Amr bin Yahya, Amr bin Yahya mendengar dari bapak ayahnya, dan Yahya mendengar dari ayahnya lagi, yaitu Amr bin Salamah, di mana riwayat ini, silsilah hadis ini tidak keluar dari derajat hadis hasan yang bisa dibagai sebagai hujjah pendalilannya. Beliau mengisahkan, yaitu Amr bin Abi Salamah mengisahkan tentang apa yang pernah beliau saksikan. Amr bin Salamah saksikan suatu kisah yang terjadi di tengah para sahabat. Beliau berkata, kunna najlisu ala babin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salatil ghada. Dulunya kami duduk di depan pintu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum sholat zuhur.
Fa idza kharaja masaina ma'ahu ilal masjid. Jikalau Abdullah bin Mas'ud keluar, maka kami berjalan berbarengan dengannya menuju masjid. Sementara kita bacakan hadis dulu. Nanti akan kita sebutkan beberapa faidah yang bisa dipetik daripada kisah ini, yang para ulama membangun beberapa kaidah. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mendatangi kami pada saat mereka duduk menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud untuk berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Tiba-tiba mereka didatangi oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faqala akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Abu Musa tadi pun bertanya, apakah Abu Abdurrahman, yaitu kunyah Abdullah bin Mas'ud, telah keluar menemui kalian? Ini pertanyaan pertama. Abu Musa, apakah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud telah keluar menemui kalian? Qulna la. Kami pun menjawab belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Abu Musa pun duduk bersama kami sampai Abdullah bin Mas'ud keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, kami pun berdiri menemuinya. Kami semua berdiri menemuinya. Faqala lahu Abu Musa, maka Abu Musa pun berkata kepada Abu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu. Tadi sesungguhnya aku melihat di masjid suatu perkara yang hati nuraniku mengingkarinya. Walam ara walhamdulillah illa khairan. Namun aku tidak mendapatkan, alhamdulillah, kecuali satu bentuk kebaikan. Qala famahu. Maka mendengar pernyataan tersebut, Abdullah bin Mas'ud pun bertanya, apa gerangan yang terjadi? Faqala in 'ishta fasatara. Kata Abu Musa, jika engkau masih diberi umur panjang ataupun masih hidup, engkau akan menyaksikan. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadiruna shalah. Aku menyaksikan di masjid satu kaum, beberapa orang berhalakoh duduk menunggu sholat, menunggu tibanya waktu sholat. Fi kulli halqatin rajulun, di setiap satu halakoh. Jadi bukan hanya satu halakoh saja, tapi berhalakoh-halakoh.
di setiap satu halaqah, satu kelompok, seorang yang memimpin mereka, wa fi aidihim hasa, di tangan-tangan mereka kerikil, batu-batu kecil. Fayaqulu, pemimpinnya berkata, kabbiru mi'ah, bertakbirlah sebanyak 100 kali. Fayukabbiruna mi'ah, mereka pun anggota halaqah tersebut bertakbir sebanyak 100 kali. Fayaqulu hallilu mi'ah, maka berkata pemimpinnya, bertahlillah kalian 100 kali. Fayaqulu, fayuhalliluna mi'ah, maka mereka pun bertahlil 100 kali. Fayaqulu sabbihu mi'ah, ucapkanlah subhanallah 100 kali, maka mereka pun bertasbih 100 kali. Qala famada qulta lahum, maka Abu Mas'ud berkomentar, apa yang engkau katakan kepada mereka setelah melihat kejadian tersebut? Qala ma qultu lahum shay'an intidhar ra'yik aw intidhar amrik, aku tidak mengucapkan apapun karena menunggu perintahmu, menunggu pendapatmu. Qala abara amartuhum an ya'uddu sayi'atihim, kenapa tidak engkau suruh mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan mereka, untuk menghitung kejelekan-kejelekan mereka. Wa dominta lahum an la yadhi'a min hasanatihim shay'an, dan kamu jamin kebaikan-kebaikan mereka, jika mereka hitung kejelekan-kejelekan mereka itu tidak akan hilang sedikit pun kebaikan-kebaikan mereka. Summa mado, kemudian Abu Mas'ud pun beranjak. Wa madaina ma'ahu, dan kami pun pergi bersamanya. Hatta ada hilqatan min tilkal hilal, sampai tiba mendatangi salah satu halqah daripada halqah-halqah tersebut. Fawaqafa alaihim, dan berdiri di hadapan mereka. Faqala ma hadzal ladzi arakum tasna'un, beliau bertanya, Abu Mas'ud, apa gerangan yang kalian lakukan sekarang ini? Kegiatan apa yang kalian lakukan sekarang ini? Faqalu ya Aba Abdurrahman, aqana uddu bihat takbir wa tahlil wa tasbih. Ini biji-bijian, bebatuan kerikil-kerikil yang kami gunakan untuk menghitung jumlah takbir, jumlah tahlil, dan jumlah tasbih. Faqala fa'uddu sayi'atikum, coba hitung kejelekan, keburukan-keburukan kalian. Fa'ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai', aku jamin kebaikan-kebaikan kalian itu tidak akan hilang ketika kalian menghitung kejelekan, keburukan-keburukan kalian. Waihakum ya ummata Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad, ma'aka wa halakatikum, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haula'i sahabatuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bertebaran. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla, dan ini pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum rusak. Wa aniyatuhu lam tughar, dan perabot-perabot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum rusak, belum pecah.
Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihu baba dalalah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, apakah kalian berada di atas milah ajaran yang lebih bagus daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, atau kalian ingin membuka pintu kesesatan? Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Mereka pun menjawab, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan melainkan suatu kebaikan. Dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud, wa kami muridin lil khairan musibah. Ini kaidah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya, tidak menepatinya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'ana yujawizu taraqiyahum la yujawizu taraqiyahum. Akan datang suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Artinya mereka sekedar membaca lewat begitu saja, tidak bertadabbur dengannya. Wa'imullah la'allallah aktaruhum minkum. Demi Allah, aku khawatir kebanyakan mereka yang dimaksud itu adalah dari kalian. Summa tawalla anhum, kemudian pergi meninggalkan mereka. Faqala Amr bin Salamah, berkata Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini termasuk imam di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya termasuk yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sepulangnya dipesan untuk jika telah datang waktu sholat, maka salah seorang daripada kalian memandangkan azan dan kalian pilih salah seorang daripada kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Amr bin Salamah pun berkata, di daerahnya tidak didapati orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya melainkan Amr bin Salamah. Akhirnya ketika itu baru berumur 6 ataupun 7 tahun, diangkat oleh kaumnya sebagai imam di masjid kampungnya, di masjid pemukimannya. Ini masa kecilnya sudah menjadi imam masjid. Kata Amr bin Salamah, ra'aina amata ulaikal hilaqa yuta'inuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Sungguh aku menyaksikan keumuman mereka yang mengikuti halakoh-halakoh tersebut memerangi kami, menebas kami pada hari Nahrawan, hari perperangan antara Ali dengan Khawarij. Mereka termasuk Khawarij ternyata. Wallahul musta'an. Ini satu kisah. Para ulama mengambil dari kisah ini beberapa kaidah yang sangat penting, baik dari mulai ketika para tabi'in. Di sini Amr bin Salamah, walau alam, bisa jadi dia adalah sahabat karena keberadaan dia sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Namun tidak ada di sana keterangan apakah dia sempat menjumpai Rasulullah SAW ataupun tidak. Kalau dia menjumpai Rasulullah SAW berarti dia adalah bagian daripada para sahabat. Namun kalau dia tidak, maka dia hukumnya mukhadram,
artinya yang pernah hidup bersama di zaman Rasulullah SAW, namun tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka sama kedudukannya dengan para tabi'in. Di sini beliau mengisahkan adab mereka ketika duduk bersama para ulama, berkumpul dengan para ulama. Kata beliau, kami duduk menunggu di depan pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum sholat zuhur. Ini adalah adab, ingin menemani para ulama, ingin menemani gurunya untuk berangkat bersama menuju masjid. Tentunya mereka tidak ingin hilang kesempatan daripada kesempatan yang bermanfaat. Bisa jadi ketika seiringan mereka berjalan menuju masjid, di sana ada faidah ilmu yang bisa mereka dapatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Namun mereka pun datang dengan beradab, tidak semena-mena meminta Abdullah bin Mas'ud keluar. Mereka yang menunggu. Demikian juga kejadiannya Abu Musa al-Asy'ari, padahal mendatangi Abdullah bin Mas'ud untuk suatu keperluan yang sangat penting, untuk menyampaikan suatu permasalahan yang pernah dia lihat. Namun dia pun tidak langsung mengetuk pintu Abdullah bin Mas'ud, namun ikut bersama yang lain duduk. Padahal beliau juga adalah sahabat yang mulia yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang banyak membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah memiliki peranan yang sangat penting di dalam dakwah. Apalagi setelahnya di zaman para sahabat. Namun beliau tahu di sana ada yang lebih tua, ada yang lebih pantas, ada yang lebih utama untuk dijadikan sebagai marji, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau pun ikut bersama para tabi'in, sabar menunggu keluarnya Abdullah bin Mas'ud. Tidak terburu-buru, namun sabar menunggu. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, ketika keluar Abdullah bin Mas'ud, mereka pun sama-sama berdiri untuk berjalan berbarengan Abdullah bin Mas'ud. Namun karena Abu Musa memiliki hajat tersendiri, beliau pun langsung mengemukakan apa yang telah dia temukan di suatu masjid. Ketika itu Abu Musa pun menyampaikan apa yang pernah dia saksikan di masjid, yaitu pertama diawali dengan pertanyaan. Barangkali Abdullah bin Mas'ud sudah mengetahui kejadian tersebut. Artinya barangkali amalan-amalan yang dilakukan oleh para halaqah tersebut sudah diketahui oleh para alim. Maka tidak semena-mena Abu Musa untuk menghalanginya ataupun mencegahnya, namun mencari pendapat yang lebih alim darinya. Oleh sebab itu Abu Musa pun diawali dengan menyampaikan suatu waktu tadi, mendapatkan suatu kaum secara duduk-duduk berkumpul, berkelompok-kelompok. Di setiap kelompok ada seorang memimpin mereka. Nah, ketika hal tersebut disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud pun merasa terperanjat melihat kejadian tersebut. Yang awalnya Abu Musa pun masih antara dua keputusan ketika memutusi tentang kejadian tersebut. Pertama dia amran angkartuhu,
suatu kejadian yang aku sendiri mengingkarinya. Artinya mengingkarinya karena belum pernah terjadi sebelumnya di zaman Rasulullah SAW dan pernah dilakukan oleh para sahabat. Di sisi lain, amalan tersebut akan amalan yang terpuji, zikir, menunggu sholat. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW, intizarus sholat, ba'da sholat. Jadi kamu riba, menunggu sholat. Setelah sholat itu adalah riba, menunggu di perbatasan musuh, dianggap riba. Di situ orang ini adalah kegiatan ini dilakukan untuk menunggu sholat, dan yang dilakukan itu adalah zikir, tasbih, tahlil secara berbarengan, kemudian takbir secara berbarengan, biar lebih semangat, biar lebih termotivasi ketika berbarengan dilakukan dengan ada yang memimpin, dilakukan di masjid, orang lain bisa ikut. Kemudian di waktu-waktu yang relatif orang bisa banyak menyaksikannya, sehingga banyak juga yang menghadirinya. Menarik. Namun, apakah ini benar? Perbuatan seperti ini benar? Maka perlu ditanyakan kepada yang lebih alim. Tidak mudah memutuskan ini salah dan ini juga benar. Namun ketika ada suatu perkara yang masih samar, tidak mudah kita memvonis itu salah, dan juga tidak mudah kita memvonis itu pun benar hanya dari sisi zahirnya. Namun alangkah baiknya ketika itu diajukan kepada yang lebih alim, kepada yang lebih mengetahui tentang perihal tersebut. Jadi tidak salah di dalam memutuskan suatu hukum, tidak salah dalam memutuskan suatu hukum. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Musa, yang beliau sendiri sebenarnya untuk menghukumi bisa, karena dia adalah termasuk daripada para sahabat yang mulia, yang banyak duduk bersama Rasulullah SAW. Namun apa salahnya kalau ini saya ajukan kepada Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu adalah sebagai ulama di tengah para sahabat. Nah, di sana ketika mendapat penilaian dari Abdullah bin Mas'ud bahwasannya ternyata perbuatan tersebut tidak tepat. Kemudian di sini ada beberapa poin yang penting. Suburnya suatu fitnah ataupun bid'ah ataupun kemungkaran itu ada faktor-faktornya. Di sini diceritakan oleh Abu Musa menceritakan tentang kondisi halaqah tersebut yang akhirnya akan memunculkan bid'ah yang besar, bid'ah khawarij yang membunuh kaum muslimin. Awalnya itu adalah sepele, majelis zikir awalnya, cuma pembentukan majelis zikir ini adalah tidak sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dan yang dilakukan oleh para sahabat. Di sini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tadi di masjid melihat suatu kaum, sekelompok orang membuat halaqah. Jadi tempatnya adalah tempat yang relatif orang itu berkumpul di tempat tersebut, banyak dikunjungi oleh orang-orang. Nah, ini munculnya suatu fitnah bid'ah itu ketika dilakukan di tempat-tempat yang strategis, masjid, lingkungan mahasiswa,
ataupun yang lainnya yang ramai dikunjungi oleh manusia, perkumpulan-perkumpulan. Kemudian itu yang pertama. Jadi memilih tempat yang strategis, yang itu akan nanti berkembang suatu perkara, suatu bid'ah ataupun fitnah ataupun perkara-perkara yang mungkar. Kemudian setelahnya itu dikatakan oleh Abu Musa, hilaqah, julusan, berhalakoh, duduk, yang tadhiruna sholat. Sekarang kembali kepada waktu. Kalau tadi tempat, sekarang waktu. Waktu pun waktu yang strategis, di mana orang-orang yang ingin kebaikan itu ketika datang menjelang waktu sholat itu sudah mendatangi masjid. Jadi relatif orang banyak mendatanginya di waktu tersebut. Jadi bukan hanya memilih waktu tempat yang strategis, namun waktu pun waktu yang strategis yang dipakai, yang dipilih. Kemudian dengan amalan-amalan yang menarik. Kenapa tidak menarik? Zikir pahalanya banyak. Zikir disebutkan dalil-dalil serta dari Al-Quran maupun Sunnah tentang keutamaan berzikir yang tidak lepas daripada berzikir, takbir, tahlil, tasbih. Yang itu semua adalah amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan sunnah. Ini pun menarik. Jadi dengan amalan yang menarik, tempat yang menarik, waktu yang strategis. Ini. Kemudian dikoordinir. Ini yang keempat. Terkoordinir. Siapa yang mengkoordinir? Buktinya itu adalah seorang pemimpin yang mengkoordinir dari setiap halakoh-halakoh tersebut sehingga rapi. Nah ini faktor-faktor ini membuat suatu perkara itu bisa berkembang, bisa subur. Oleh sebab itu, akhir daripada kejadian yang tersebut mereka termasuk daripada para teroris. Yang awalnya itu adalah perkara mungkar yang ringan, namun berkembang sampai menimbulkan fitnah yang sangat besar. Khawarij, teroris yang menteror kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin, yang diawali dengan majelis zikir. Kemudian faedah yang berikutnya, sebenarnya banyak faedah yang bisa dipetik dari sini tentang bahayanya perkara bid'ah. Dan yang dapat diambil dari sini bahwasannya suatu peribadatan itu tata cara mengerjakannya itu harus ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasannya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kemudian disebutkan kecuali satu. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Ma'ana al-yawma alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya pada hari ini. Ini bahwasannya salah satu untuk menilai suatu amalan, suatu ibadah, itu adalah ibadah. Itu adalah pertama tuntunan Allah dan Rasulnya, kemudian amalannya para sahabat. Bisa jadi seorang menyangka suatu itu adalah ibadah yang baik. Namun, kenapa tidak dilihat kepada amalan-amalan yang sebelumnya? Apakah para sahabat pernah beramal dengan amalan tersebut? Itu sebagai pertimbangan. Berkata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu,
Kata beliau, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah, seperti ibadah, zahirnya itu ibadah, zikir, tasbih, tahlil, dengan di koordinir, dengan ada hitungannya, batu, tasbih. Namun kata Hudzaifah, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat peribadatan tersebut itu bukan termasuk ibadah. Jangan kalian beribadah dengannya. Kami tidak dicontohkan oleh para salafus saleh, para sahabat. Oleh sebab itu, Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya. Seraya berkata, itu para sahabat masih bertebaran. Apakah mereka melakukan amalan tersebut? Berkumpul-kumpul, melakukan majelis zikir. Lihat contohnya para sahabat. Haulai ashabuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, kata Abdullah bin Mas'ud. Itu para sahabat masih bertebaran. Apakah ada daripada kelompok-kelompok tersebut dari kalangan para sahabat yang melakukannya, yang menjadikan sebagai pertimbangan benar ataupun tidaknya ketika itu? Ketika tidak ada, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apakah millah yang kalian, ajaran yang kalian lakukan itu lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad SAW? Karena kalau itu memang ajaran Nabi Muhammad SAW, sungguh telah dilakukan oleh para sahabat. Mereka lebih perhatian untuk melakukan amalan tersebut dibanding para orang-orang yang setelahnya. Selain daripada para sahabat, mereka lebih ambisius, lebih bersungguh-sungguh, lebih aktif untuk melakukan peribadatan, sampai daripada mereka bersemangat untuk melakukan ibadah, untuk puasa tiap hari. Namun Rasulullah SAW menghalanginya, karena itu adalah bukan tuntunan Rasulullah SAW. Sampai ada yang daripada mereka untuk merencanakan untuk meninggalkan nikah. Karena itu, namun itu adalah bukan sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW cegah. Sampai ada di antara mereka yang merencanakan untuk sholat sepanjang malam. Namun Rasulullah SAW mencegah mereka, karena itu adalah bukan sunnahnya Rasulullah SAW. Ini semangatnya para sahabat. Kalau dari sisi semangat, kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, jangan sok semangat, namun lihatlah kepada ajaran terdahulu para salafus saleh. Kemudian untuk tidak meremehkan sesuatu yang mungkar, walaupun kecil, bid'ah, walaupun remeh, fitnah, walaupun sepele, untuk jangan diremehkan, karena bisa akan berkembang menjadi fitnah yang lebih besar. Seperti kejadian ini, awalnya hanya mungkin kita menganggap sepele. Bid'ah, zikir dengan menggunakan tasbih, dengan hitungan tertentu, jumlah tertentu dipimpin oleh seseorang, itu sepele. Namun yang muncul di belakang itu akan melahirkan perkara kemungkaran yang besar. Itu menarik, namun jangan terkelabui oleh sesuatu yang menarik. Disebutkan oleh para ulama tentang peringatan mereka terhadap bid'ah, walaupun itu satu kalimat, namun dia akan berkembang, membesar. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud juga, beliau berkata, yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnah misla hada. Akan datang suatu kaum yang mereka meninggalkan sunnah, yang melakukan bid'ah. Sebesar ini, kata beliau, sebesar ujung jari. Fa in taraktumuha ja'u bit-tamatil kubra. Kalau dibiarkan mereka akan berkembang dan akan menimbulkan perkara yang besar, permasalahan yang besar. Oleh sebab itu di sini Abdullah bin Mas'ud bersegera untuk mengingkari
perbuatan bid'ah, dan ketika itu dia berkuasa karena dia itu adalah memiliki peranan di tengah para penguasa ketika itu, termasuk yang diutus Umar ke Kufah, dan kejadian ini adalah di negeri Irak, dan termasuk yang diutus oleh Umar, sehingga dia memiliki kekuasaan untuk mengingkari seperti ini. Oleh sebab itu ketika melihat kemungkaran segera dia ingkari dengan lisannya. Disebutkan oleh Hasan bin Atiyah, "Ma kada qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mislaha." Tidaklah suatu kaum melakukan bid'ah di dalam agama mereka, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut satu sunnah yang semisal dengannya. Jadi ketika bid'ah itu dilakukan, ada sunnah yang lain yang hilang dari seseorang. Kemudian juga berkata para ulama yang lain, Abu Kilabah, "Ma batana ar-rajulu bid'atan illa tahalat sayf." Tidaklah suatu seseorang melakukan bid'ah, membentuk bid'ah, ibtada bid'ah, artinya dia membuat bid'ah. Bukan sekedar mengikut-ikutan saja, namun dia membuat mereka yang bid'ah. Kecuali ujung-ujungnya itu adalah istahalat sayf, menghalalkan sayf, artinya memerangi kaum muslimin seperti yang dilakukan persis yang terjadi di hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Awalnya itu adalah bid'ah yang sepele, namun diakhiri dengan memerangi kaum muslimin. Oleh sebab itu kata Al-Barbahari, "Wahdar siqaral muhdatsati minal umur fa inna siqarul bid'ah ta'ud wa hatta tasiru kabira." Waspadahilah bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil itu akan berkembang menjadi bid'ah yang besar. Diwaspadahi yang seperti itu. Waspadahilah. Jadi janganlah kita larut di dalam kemungkaran terus dibiarkan, namun tinggalkan ketika tahu itu adalah mungkar sesegera mungkin. Karena khawatir itu akan melahirkan bid'ah yang baru, kemungkaran yang baru, fitnah yang baru. Kemudian tadi kita ingatkan bahwasanya suatu ibadah kita jangan memandang itu ibadah yang bagus, tapi dia lihat pernahkah para sahabat melakukannya, sehingga ibadah yang kita lakukan itu sudah dilakukan oleh orang sebelumnya. Jangan bangga merasa saya pertama kali melakukan ibadah ini. Itu bukan ibadah, karena ibadah apapun yang belum dilakukan oleh para sahabat itu bukan ibadah. Kalau memang ibadah, para sahabat yang terdahulu yang melakukannya, para sahabat yang terdahulu yang melakukannya terlebih dahulu. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salah satu poin yang juga perlu kita ketahui, bisa diambil daripada asar ini, bahwasanya suatu fitnah, suatu bid'ah, suatu kemungkaran awalnya itu adalah menarik seperti kejadian ini, menarik sampai tergiur. Sebagian orang saleh lihat pernyataan Nabi Musa, "Walam ara walhamdulillah illa khaira." Aku tidak menyaksikan perbuatan tersebut kecuali kebaikan. Namun hati nuraninya itu menolak. Amran angkartuhu, perkara yang aku ingkari. Namun karena menariknya, Nabi Musa sampai mengatakan, "Alhamdulillah aku tidak mendapatkan kecuali suatu kebaikan." Disangkanya, artinya sempat terkelabui oleh Abu Musa terhadap apa yang mereka lakukan. Memang seperti inilah kenyataannya. Suatu fitnah, suatu bid'ah itu awalnya itu adalah menarik sampai para tabi'in melantunkan
suatu bait syair menunjukkan bahwasannya fitnah ataupun bid'ah itu diawali dengan suatu yang menarik. Suatu yang menarik. Kata Imam Bukhari, babul fitnatul lati tamuju kamujul bahr. Fitnah yang akan bergejolak seperti gelombangnya laut. Kemudian beliau membawakan pernyataan Ibnu Uyainah an Khalaf ibn Hausab. Kanu yastahibbuna ayyatamassalu bihadhil abyat indal fitan. Mereka suka melantunkan bait-bait syair ini ketika munculnya suatu fitnah. Fitnah apa saja yang bergejolak di tengah masyarakat, itu awalnya sesuatu yang menarik, menggiurkan. Maka jangan kita tertipu. Kata qala Imrul Qais, berkata Imrul Qais melantunkan baitnya, al-harbu awwalu ma takunu fityah. Fatiyah. Al-harb yaitu perseteruan, perperangan. Di sini adalah fitnah. Awal munculnya itu adalah seperti gadis mungil. Jadi fitnah itu awal munculnya seperti gadis yang mungil. Sab'a bizinatiha likulli jahuli, yang dengan perhiasannya dia mengkelabui orang yang lalai. Hatta idza sa'allat wa tabbat diramuha wallat ajuzan ghaira zati halili. Sampai jika sudah membara fitnahnya, maka fitnah tadi wallat berlalu seperti nenek tua yang tidak memiliki kekasih. Ini jadi awalnya itu berawal dari indah, namun ujungnya itu adalah sangat mengerikan. Samta'u yungkaru launuha wa taghayyar makruhatan lisammi wa takbiri. Samta yaitu beruban. Kalau sudah nenek itu beruban. Warna kulitnya sudah berubah. Kemudian risih untuk mendekati dan menyentuhnya. Itu ketika sudah diketahui itu adalah berbahaya, itu nanti ujung-ujungnya seperti ini. Seperti walaupun awalnya seperti gadis yang mungil yang orang tertarik dengannya, namun ujungnya seperti ajus, nenek yang sudah jompo, risih seseorang untuk menyentuhnya. Dan demikian juga fitnah. Awal munculnya menarik hati. Oleh sebab itu, di akhir-akhirnya ternyata fitnah yang besar, fitnah al-khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang beberapa, sebenarnya masih banyak lagi tentang kaitannya kaidah-kaidah yang bisa diambil dari hadis ini. Namun insyaallah akan berjalannya waktu, berjalannya kajian, kita bisa banyak lebih mengetahui tentang faedah-faedah yang berkaitan dengan munculnya fitnah. Kemudian juga merupakan nasihat untuk diri saya pribadi maupun untuk ikhwah semuanya kaum muslimin ketika terjadinya fitnah, baik yang berkaitan dengan dunia, negara ataupun wilayah, polemik kenegaraan kita, wilayah kita jangan usah ikut campur. Sudah ada yang menanganinya. Jangan kita sok memiliki pemikiran, ikut mengomentari apa yang terjadi di tengah
cincang politik. Kancah politik itu nggak usah kita ikut-ikutan. Itu adalah satu bentuk fitnah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kita bersabar, kita mengikuti aktivitas kita, menuntut ilmu ataupun yang memiliki aktivitas tersendiri, malah lakukanlah apa yang bisa dia lakukan. Adapun untuk masalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kenegaraan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wulatul umur kita, para pemerintah, para pemimpin negeri kita, Allah Subhanahu wa taala luruskan langkah-langkah mereka. Itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita ikut campur, tidak usah kita, sudah ada yang ahlinya di dalam menangani seperti ini. Jangan sampai ikut campurnya kita akan menimbulkan keresahan yang lebih parah, Memang menarik, ikut campur itu memang menarik, seperti fitnah tadi, seperti gadis mungil. Namun khawatir akan muncul yang jelek di balik itu semua, yang akhirnya nanti kita baru menyesal. Beda orang alim, mereka sudah mengetahui jejak-jejaknya fitnah dari awal munculnya. Adapun orang juhala, orang-orang yang awam itu mengetahui fitnah setelah sudah membaur, sudah menyebar. Adapun alim, orang yang memiliki ilmu, para ulama, mereka awal munculnya mereka sudah bisa mendeteksi ini adalah fitnah yang akan muncul, yang akan membesar. Oleh sebab itu mereka menahan diri untuk tidak ikut campur. Mereka hanya menyampaikan nasihat sebatas kemampuan mereka. Adapun ikut berdemonstrasi ataupun yang lainnya, yang sisanya berkomentar di mimbar-mimbar, di majelis-majelis, itu sesuatu yang tidak tepat, bukan kapasitas kita menjalankan aktivitas kita, ta'lim, belajar, menuntut ilmu, membenahi kekurangan-kekurangan, peribadatan yang ada pada kita itu lebih baik daripada ikut campur kita kepada permasalahan-permasalahan yang itu bukan kapasitasnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk anak pribadi secara terkhusus dan bagi kaum muslimin secara umum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.